Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat Gemai, Didi panggilnya Gemai saat Genta Mandaya. Gitu, iya. Jadi pada saat ini udah ada sosok yang luar biasa dan inovatif dengan Ustadz Syahrul Muharram. Alhamdulillah. Ya, gimana kan kabarnya? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau ini sudah berkontribusi untuk pendidikan di daerah pesantren selama berapa tahun? Sekitar 18 tahun. 18 tahun. Baik, untuk lebih lanjutnya Ustadz Syahrul ini akan menginspirasi kita mengenai bagaimana pandangan beliau terhadap pendidikan di wilayah pesantren yang akan menghasilkan santri-santri yang dapat memenangkan kompetisi dari berbagai macam kesulitan di kehidupan nyata ini. Mungkin langsung di pertanyaan aja Ustadz. Baik. Oke. Jadi ada topik di mana teknologi ini sedang maju dengan sangat pesat. Santri ini juga terpengaruh terhadap kemajuan teknologi ini. Kira-kira bagaimana kita sebagai pendidik supaya santri ini terhindar dari efek-efek negatif dari perkembangan teknologi, misalkan gadget, game online dan lain-lainnya. Teknologi dan santri. Bagaimana santri bisa memainkan peran agar menjadi decision maker. Artinya teknologi tidak mempengaruhi mereka, tapi justru mereka yang menyetir kemana arah teknologi akan dibawa. Pada dasarnya teknologi dengan Islam secara umum dan santri dalam konteks ini itu tidak berlawanan. Fenomena yang kita lihat memang harus jujur kita akui bahwa kita terpengaruhi baik secara gaya hidup, perilaku, kemudian secara psikologis dengan gadget tersebut. Yaitu kita bicara kita, apalagi anak-anak ataupun santri yang memang masih latih. Dalam sebuah potongan ayat Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum." Jadi kalau kita kategorikan anak-anak kecil yang belum rush, yang belum stabil secara emosional, kemudian kecerdasan mereka itu kategorikan safi atau dengan jamak sufaha. Jadi memang di orang tualah peranan itu. Kapan memang gadget itu diberikan, kapan harus diambil. Kapan gadget memang dibutuhkan untuk menjadi pembantu, untuk menunjang pelajaran, kapan gadget itu justru merusak mereka. Kenapa? Karena mereka masih belum dalam istilah agama balik atau rushd, belum punya kendali mana yang baik, mana yang buruk di mereka belum ada. Jadi sangat rentan sekali atau sangat rawan sekali untuk kemudian dipengaruhi secara psikologi, emosional, sikap dan lain-lain dengan gadget tersebut. Mungkin begitu, Ustaz Aldi. Baik, Ustaz, lanjut ada pertanyaan kedua. Bagaimana caranya santri ini supaya menang? Dalam artian menang ini bisa ikut berkontribusi nyata sehingga tidak kalah dengan para siswa-siswa yang non santri. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita mungkin dari dulu sering mendengarkan jas merah ya. Jangan lupa sejarah. Yang hari ini dikenal sebagai pahlawan, dulu itu mereka adalah kaum santri. Itu kalau dilihat sejarah. Kemudian kalau kita menilik secara substansial, santri itu sangat terbuka sekali peluangnya untuk memainkan peran, berkontribusi untuk negeri. Kenapa? Karena dari kecil, dari sejak usia dini mereka sudah dibekali dengan ilmu agama.
kemudian mereka juga dibekali dengan skill dan keahlian-keahlian lain yang ke depan itu justru sangat dibutuhkan. Kenapa kami bilang begitu? Karena seiring perkembangan zaman kita butuh memang pribadi-pribadi yang kokoh dalam artian diterpa dengan perubahan zaman. Mereka tidak lekang, tidak layu juga dengan rintangan dan halangan, dan kemajuan zaman yang semakin kesini memang sangat membutuhkan keilmuan, kemudian mental yang ada, yang itu semua ada pada diri santri. Ada kata-kata terakhir mungkin San, untuk Kata-kata terakhir lebih motivasi. Inna fi yadi syubani amrul umur wa fi aqdamiha hayata. Sungguhnya masa depan umat ini ada di pundak Aldi dan teman-teman. Jadi para penerima beasiswa ini tentunya adalah orang-orang pilihan yang tidak mudah ya untuk diraih oleh semua orang, dan sangat pantas sekali kemudian jika umat atau jika masyarakat berharap banyak di saat yang lain hanya bisa bercita-cita, kemudian hanya bisa bermimpi. Nah, para penerima beasiswa ini sudah mendapatkan, diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan. Ya, harapan kami memang digunakan sebaiknya, betul-betul memanfaatkan kemudahan yang diberikan ini untuk kemudian kembali berkiprah di masyarakat, dan itu tentunya butuh waktu, support dan juga motivasi baik dari masyarakat secara umum maupun orang tua selaku orang yang memang mengarahkan, mendidik dan mengayomi para penerima bisnis ini. Semoga kembali, kalau dalam bahasa Al-Quran, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar nanti ketika mereka kembali ke masyarakat mereka bisa berbuat banyak, memberi peringatan, kemudian memberdayakan masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan. Barangkali demikian Ustaz Aldi. Oke, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih banyak atas segala waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Oh enggak. Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya.